Mula-mula kita mulai jalan hanya sampai ke mata kaki. Ini bicara tentang kaki kita. Jadi kita bicara tentang perjalanan kita. Bagaimana kita berjalan dalam sungai air yang hidup itu. Sampai ke lutut, bicara tentang ibadat kita. Alkitab berkata jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Beribadat adalah suatu hal yang sangat perlu bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang berjalan dengan Tuhan harus beribadat. Dan kalau beribadat pun Alkitab bicara, maka hati-hati kita atur kaki kita kalau kita mau pergi ke rumah ibadat. Bagaimana kita mengatur jalan kita? Jangan diatur belum sampai ke rumah gereja, tempat beribadat, tahu-taunya sudah ke tempat lain. Nah, jangan, aturlah urusan kaki kita. Ibadat. Sesudah ibadat kita berdoa, maka lantas kita naik lagi 1000 hasta, sudah sampai ke pinggang. Di pinggang itu berbicara tentang bagaimana orang cinta kepada Tuhan. Lebih banyak saudara beribadat kepada Tuhan, lebih banyak saudara cinta kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam ibadat kita banyak belajar. 1 Korintus 14 berbicara, kalau kita mau beribadat, kita sudah harus siap-siap. Kita mau berbuat apa dalam ibadat itu? Apakah kita berkumpul untuk beribadat, untuk berbakti, untuk ngobrol, atau untuk bayar utang, atau untuk bagaimana berbisnis? Tidak. Jangan kamu tinggalkan pertemuan ibadat. Ibadat kita adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebab dalam Roma 12 ayat 1, 2 dan 2 diminta kita, mari kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai satu persembahan yang kudus kepada Tuhan. Dan kalau kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, itulah ibadah kita yang patut. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan bahwa bila mana kita beribadat, bunyinya berbegini, serahkanlah kehidupanmu, tubuhmu. Aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadatmu yang sejati. Jadi kalau beribadat kita serahkan hidup kita, tubuh kita, seluruh kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan. Bagaimana hidupnya nanti sekarang, bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana tahun depan, bagaimana 10 tahun yang akan datang, ku serahkan kepada Tuhan. Itulah ibadat kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Sudah mulai dengan jalan kaki, turut Tuhan, ada yang pimpin, lalu 1000 hasta lagi sudah sampai di lutut, dia harus peribadatan kita, tambah 1000 lagi adalah kerinduan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita kangen sekali mau bertemu dengan Tuhan. Kita belum bertemu dengan Tuhan, berjabatan tangan dengan Dia. Tetapi kalau kita datang beribadat kepada Tuhan, meskipun Tuhan kita tidak lihat, bahwa dalam tempat ibadat kita bisa punya kontak rohani. Kontak jasmaninya belum, nanti akan datang. Dan Yesus dengan kita pun akan mempunyai kontak jasmani, berpegangan. Tetapi sekarang ini kita bisa mengadakan kontak dengan Tuhan, kontak rohani. Sampai timbul nyanyian, ada telepon sorgawi. HP dari sini ke sana. HP itu Nokia mempunyai
mempunyai pedoman adalah Nokia kontak orang. Dari jauh jadi dekat rasanya. Tetapi Nokia nggak bisa sampai ke sorga, saudara-saudara. Yang bisa sampai ke sorga adalah doa kita.